Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi kita di doa pagi ya. Dan pagi ini saya percaya kita datang dengan sebuah gairah, haus dan lapar untuk kita menyembah Tuhan ya. Dan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kali kita datang mencari Tuhan, maka sesuatu yang hidup kita akan mengalami dari waktu ke waktu perubahan. Karena hanya ketemu dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan diubahkan. Mari datang dengan sebuah expect untuk kita mengalami pribadinya pertama-tama. Siapkan hati kita memulai ibadah doa pagi kita hari ini. Thank you Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang pada Tuhan dengan kerinduan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama naikkan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, dengan segenap roh jiwa tubuh kami dekat padamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
kepadamu. Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatan kami, keselamatanku. Mari datang pada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmatimu Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami datang menyembahmu, mendekat kepadamu. Oh, hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu. Haleluya, kediaman-Mu akan rohmu jamah kami. Haleluya. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Katakan inilah kerinduan kita. Kerinduanku, Amin Tuhan. datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
datang padamu, datang padamu. Alam mulia mawar Syaron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Katakan dia yang terindah, termanis, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan kesadaran kita, hati yang terarah pada sorga. Kami menyembah Engkau, Roh Kudus. Kami menyembah Engkau, ya Roh Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, Roh Kudus. Allah yang menguatkan kami, Allah yang menghembuskan roh-Mu dan menguatkan kami. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Allah yang suci, Allah yang kudus. Angkat hati kita lebih lagi. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Shikina na 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 na. Shikina na 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 na.
Shikira bara 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 bara. Shikira na 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 rakada na rakapata kabari kapata kabata kabara kapa. Shikira la 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 la. Shikira bara kaba ba 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 ba. Kami tahu Kau ada di tengah kami Tuhan. Shikira la la kaba ba 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 ba. Kami tahu tangan-Mu Tuhan memegang setiap kami ya Allah Roh Kudus. Shikira la 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 la. Shikira baraka barika barika kami pegang tangan-Mu dan pandang wajah-Mu Allah Roh Kudus. Shikira bara bara bara. Kami sembah Engkau Tuhan. Shikira la 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 la. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Shikira baraka ba 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 ba. Shikira bara la 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 ba ba ba. Shikira na na raga ba 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 ba. Shikira la 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 na 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 raga barika ba 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 ba. Shikira bara la 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 raga na 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 na. Shikira baraka baraka barika baraka barika barika ba 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 ba. Shikira baraka 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 ba 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 ba. Shikira baraka 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 barika baraka ba. Shikira na 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 na. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Allah Roh Kudus. Biar Dia datang dan menjamah hati kita lebih lagi. Amin. Mari kita buka hati kita, undang Roh Kudus lebih lagi. Amin. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja Tuhan, Kau saja membuatku baru, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, yes, undang Tuhan. Ruhiku sekarang, datanglah ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kami minta penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku, sebab Engkau saja Tuhan. Kau saja membuatku baru, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhiku sekarang, kami datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuatku baru, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus.
yuk pagi ini katakan, penuhi aku sekali lagi ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat merindukan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami. Tanpa Engkau menolong kami, membangun kami, menuntun kami gak bisa melanjutkan kehidupan ini. Kami butuh Engkau Roh Kudus, tapi terlebih semua yang kami butuhkan. Kami berkata pagi ini, kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Engkaulah sahabat kami. Jadikan kami sahabat-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau lebih daripada teman. Sahabat berbicara tentang kedekatan, keintiman. Jadikan kami teman lebih daripada seorang teman, tapi sahabat. Mempelai wanita-Mu. Jadikan kami sangat dekat, sangat intim dengan Engkau. Jadi kunci kemenangan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Makasih buat kehadiran-Mu pagi ini berbicara kepada kami. Hamba terbatas tapi biarkan Roh Kudus yang tidak terbatas itu menolong setiap kami pagi ini. Menyerahkan kepadamu seluruh firman yang disampaikan. Ambil alih ya Roh Kudus, urapi hamba, urapi firman-Mu. Biarkan Kau mengurapi jemaat-Mu, hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Biar jatuh di tanah hati yang subur dan berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat ganda. Dan biarkan jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan di hari-hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, pagi ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang berdoa dalam roh. Ya, berdoa dalam roh. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita jadi yatim piatu di dunia ini. Dengan semua tantangan kehidupan, Dia memberikan senjata kepada kita sebagai gerejanya. Nah, kalau gereja lemah di dalam doa, maka saya yakin gereja, jemaat, kalau kita ngomong gereja kita semua ya, bukan tentang gedung gereja, tapi gereja adalah kita semua umat Tuhan. Umat Tuhan kalau lemah dalam doa, maka lemahlah seluruh kehidupan kita. Maka kita nggak punya kuasa untuk menang. Jadi kunci kemenangan terletak bagaimana kita membangun kehidupan doa yang kuat. Itu adalah kunci kemenangan, tidak bisa dipungkiri. Suka atau enggak suka, itu bukan bicara tentang saya pendoa atau saya pendeta atau pemimpin. Ini bicara tentang umat Tuhan. Umat Tuhan kalau mau menang harus kuatkan fondasi doa gitu ya. Jadi ini bukan tentang pelayan doa, tapi ini bicara tentang kehidupan doa di jemaat. Nah saya pengen hari ini menyampaikan tentang berdoa dalam roh. Apa gunanya sih? Berbahasa roh itu apa gunanya? Iya kalau kita berdebat ya pasti nggak ada ujungnya. Tapi bagi saya mengalami guna manfaat, fungsi. Ketika saya banyak membangun hidup saya dengan berbahasa roh gitu ya. Berdoa dalam roh, orang bilang berbahasa roh. Dan saya menyadari tanpa itu saya lakukan maka saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadi seorang yang ada di dunia ini dengan mungkin mengalami kelumpuhan, mengalami kelemahan, mengalami tidak ada punya kuasa menghadapi semua tantangan kehidupan gitu ya. Nah, saya pengen tahu, saya pengen sampaikan pada kita semua bahwa berdoa dalam roh itu dalam Alkitab dikatakan kalau tidak ada gunanya maka tidak akan disebutkan dalam Alkitab, tidak akan dikupas dalam Alkitab. Kita baca dulu yuk. Di dalam Efesus, ini salah satu senjata rohani yang Tuhan berikan pada kita. Ini bukan satu-satunya ya. Tapi ini salah satu senjata, ya. Efesus 6 ayat 18. Kalau Anda baca di atas itu perlengkapan senjata. Waktu kita hadapi peperangan rohani itu ada yang namanya ikat pinggang ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Saya enggak kupas itu. Ada juga perisai iman, ada juga pedang roh. Tapi saya mau bahas yang Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putusnya untuk segala orang kudus. Bagaimana orang bisa berdoa tidak putus-putusnya dikatakan? Iya kecuali kita berdoa di dalam roh. Nggak ada orang bisa 24 jam berdoa dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Tapi berdoa dalam bahasa roh itu sangat bisa membuat kita itu bukan tentang kita lagi. Tapi Roh Kudus yang berdoa melalui hidup kita di Roma 8 ayat 26-27. Kita semua nggak ngerti berdoa, kita punya kelemahan dalam doa. Dan ada banyak orang percaya dan berkata, aku nggak bisa berdoa gitu ya.
Bisa mau katakan di dalam ayat ini bahwa Paulus berkata bahwa dalam segala doa dan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Kata berjaga-jaga ada sebuah perintah dari Tuhan untuk kita harus selalu punya waktu-waktu berjaga-jaga. Itu sebuah kondisi adalah berjaga di dalam spirit, di dalam roh. Untuk kita senantiasa berdoa tidak putus-putusnya. Nah itu hanya bisa untuk kita berdoa dalam roh. Bahkan waktu kita tidur roh kita bisa berdoa loh. Bisa nggak? Bisa. Roh kita bisa secara fisik kita, tapi dalam roh kita bisa berdoa. Dan itu akan menjaga kita gitu ya. Dari semua bahkan tekanan, serangan musuh gitu. Jadi ini salah satu senjata rohani, salah satu senjata loh ya. Bukan satu-satunya. Tapi saya merasa bahwa ini sangat-sangat menjadi senjata yang sangat berguna dan sangat menjadi saya kalau utama sih ya. Selain firman Tuhan juga. Ini utama buat kita sebagai umat Tuhan. Kita mau mengalami namanya kemenangan terobosan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang Tuhan berikan pada kita. Berdoa di dalam roh. Nah Paulus ngomong gini. Ini bukan saya saja ngomong. Tapi Paulus ngomong gini. Bahwa dalam setiap hal. Kita baca ya. Paulus berkata bahwa dia berdoa lebih banyak daripada yang lain. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow. Iya, dia berkata bahwa dia banyak berbahasa roh daripada yang lain gitu ya. Dia berani katakan ini. Saya nggak tahu berapa jam. Tapi saya sendiri pribadi, saya melakukan ini. Dan saya mengalami yang namanya dari waktu ke waktu bagaimana saya yang lemah ini dikuatkan. Saya nggak mampu ini dimampukan. Ya, dan setiap tantangan saya bisa lewati. Acap kali ketika saya mulai melakukan itu, maka saya benar-benar mengalami yang namanya kehidupan rohani yang semakin Tuhan bawa dari waktu ke waktu. Kadang-kadang ada waktu-waktu di mana waktu saya lemah di dalam doa-doa saya, maka sebenarnya ada kecenderungan semua hal dalam hidup kita kelihatan mulai menurun dan merosot. Tapi ketika saya mulai menaikkan stamina doa dalam berbahasa roh, acap kali lebih banyak, lebih sering. Dan itu terjadi sebuah kuasa peningkatan dalam kehidupan saya. Nah, kita lihat dulu ya, apa yang terjadi, guna apa sih yang kita dapatkan waktu kita berbahasa roh, waktu kita berdoa dalam roh. Kita buka dalam 1 Korintus 14 ayat 4 yuk. Ini yang pertama. Anda mau catat ayat yang pertama adalah membangun diri kita. Ya, ini nanti akan berdampak kalau kita nggak dibangun. Bagaimana kita membangun orang, bagaimana kita membangun gereja. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, bahkan CGL lah atau pemimpin-pemimpin dari sebuah gerakan gitu. Anda mesti lakukan ini karena kalau Anda tidak membangun diri, bagaimana kita bisa membangun orang lain. Gitu ya, oke. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sampai di sini aja yang aja. Siapa yang berkata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah dirinya sendiri, acap kali gini. Kita merasa, oh ya kalau membangun manusia, berbuat dalam bahasa roh itu pasti membangun roh aja. Tapi ini diri sendiri, kalau diri sendiri berarti kan ada 3 bagian. Hidup kita yang terdiri 3 bagian, roh, jiwa, tubuh bukan. Nah kita seringkali berpikir adalah oh ya yang kita bangun adalah roh aja waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Itu pasti tepat, itu pasti, itu yang utama pasti membangun manusia roh kita. Tapi di sini membangun diri kita sendiri. Nah kata membangun sendiri itu dikatakan di dalam bahasa Yunani, begini, oikos domeo. Itu artinya membangun rumah Allah. Membangun itu memperbaiki. Berarti kan ada bagian-bagian yang rusak dalam kehidupan kita. Nah bait Allah, rumah Allah itu adalah bait Allah. Bukan harus tinggal di dalam kita adalah bait Allah. Ya Tuhan mau memberikan kita rumah. Artinya bait Allah itu adalah seluruh kehidupan kita, bukan cuma bagian roh. Gak mungkin kita ada roh aja, gak ada jiwa, gak ada tubuh kan. Kan itu roh gentayangan. Tapi di dalam kehidupan kita, bait Allah itu adalah terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. 3 bagian ini harus utuh. Tuhan mau bangun 3 bagian ini, maka dikatakan waktu Tuhan mau pulihkan, dia mau datang ketika semuanya sudah dipulihkan. 3 bagian ini roh, jiwa, dan tubuh. Dia ingin memulihkan 3 bagian hidup kita. Tapi yang paling terpenting saya tahu adalah bukan yang bagian tubuh, tapi ya roh juga penting. Tapi 3 hal ini harus seimbang. 3 bagian ini seimbang. Ada banyak orang membangun tubuh berlebihan, tapi roh jiwa itu tidak pernah dibangun, makanya lemah.
orang Kristen. Tapi saya mau katakan kalau Anda bangun roh, Anda pasti terbangun jiwanya, Anda pasti terbangun tubuhnya, saya yakin. Nah, dikatakan kalau engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun diri Anda. Anda sedang membangun rumah Allah. Bait Allah di dalammu akan dibangun. Dikatakan oikos domeo. Dikatakan membangun, memperbaiki bait Allah dalam kita. Ada yang rusak. Nah, di dalam Yohanes 10, pencuri itu datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Si musuh kita, kuasa kegelapan itu ingin merusak hidup kita. 3 bagian, bahkan dia ingin bukan cuma ingin sakit penyakit datang kan di tubuh fisik. Tapi seringkali yang dia rusak kadang-kadang bagian jiwa kita. Dia buat kita khawatir, takut, belum lagi yang namanya keterikatan, belum lagi stres, depresi dan sebagainya. Itu yang dia lakukan, dia ingin mencuri banyak hal dari hidup kita. Tapi Tuhan dikatakan di Yohanes 10b, tapi aku datang, Tuhan berkata, aku ingin memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata kelimpahan itu bukan tentang banyak harta. Orang sering berpikir, ya banyak harta kalau sakit-sakitan buat apa? Saya merasa ada banyak orang begitu menghabiskan hartanya untuk penyakit. Nah saya mau katakan berkelimpahan itu utuh, 3 bagian hidup kita. Zoe dikatakan hidup yang sebuah kata zoe itu hidup yang utuh. 3 bagian roh, jiwa, tubuh kita utuh, pulih. Ya sempurna saya yakin terus disempurnakan. Tapi Tuhan mau kita 3 bagian ini seimbang. Jadi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kita bisa membangunnya. Jadi dikatakan ketika kita berbahasa roh, kita membangun diri kita. Kita sedang memperbaiki bait Allah yang rusak dalam hidup kita. Ya kerusakan itu terjadi bahkan sejak kita dalam kandungan kita bisa mengalami penolakan kan. Bahkan itu akan bertumbuh jadi orang-orang yang kadang-kadang kita sudah rusak di bagian hati kita. Bagian jiwa kita udah terluka, tertolak dan kita bisa hidup dalam sebuah kondisi yang pahit dan penuh dengan luka batin, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Nah itu bagian-bagian rusak. Yang perlu apa? Yang perlu diperbaiki kan. Nah saya mau katakan bahwa hanya waktu kita banyak berendam dalam roh, berbahasa roh itu seperti kita sedang membiarkan diri kita masuk ke dalaman hadirat Tuhan. Masuk dalam kedalaman roh Tuhan. Kita baca yuk. Yesaya 28 ayat 11 dan 12 yuk. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini orang-orang Israel. Orang yang berlogat ganjil, berbahasa asing. Ini orang-orang yang berbahasa roh dikatakan. Tuhan mengundang, memberikan undangan. Tapi dikatakan orang ini enggak mau, ini tempat istirahat. Anda pernah nggak pergi ke satu tempat perjalanan jauh keluar kota? Ya, kadang-kadang kita butuh untuk masuk ke rest area kan. Untuk kita duduk atau kita melepaskan dulu dahaga kita. Mungkin minum secangkir kopi sesuai dengan apa yang ada di tempat itu kita akan menikmati itu. Dan kita bisa lanjutkan lagi perjalanan. Nah hidup kita secara rohani di dalam dunia ini kita nggak bisa terus jalan. Kita banyak yang lelah, bahkan di hari pandemi gini, waduh banyak orang sedang terseok-seok. Mau maju nggak bisa, Anda stuck di tempat bahkan. Karena setan itu sepertinya menahan, mengintimidasi, membuat orang putus asa, membuat orang stres, depresi. Ada banyak orang nggak bisa tidur di malam hari. Dan tekanannya itu loh nggak mudah, Anda tahu nggak? Itu spirit yang yang terjadi di muka bumi ini selama beberapa waktu, bahkan sebelum ini pun sudah terjadi, tapi banyak orang percaya itu tidak punya kuasa untuk menghandle. Kenapa? Kita nggak pernah mau membangunnya. Di dalam Yesaya 28 ayat 11-12 dikatakan masuk ke tempat peristirahatan. Mereka disuruh masuk dalam sebuah dimensi, membangun manusia roh mereka, membangun jiwa mereka. Saya mau katakan ya, jiwa kita itu mudah sekali untuk mengalami stres, depresi. Dan waktu kita mengalami kelelahan, aduh banyak orang benar-benar di musim ini merasa udah gak kuat. Bahkan bukan cuma itu, secara tubuh mereka benar-benar mengalami sebuah tekanan dan sakit penyakit yang menyerang mereka. Nah saya mau katakan acap kali, saya sendiri mengalami ya, waktu saya dalam keadaan lelah,
dengan semua masalah kehidupan, dengan semua yang kita hadapi dalam kehidupan pelayanan juga. Tempat yang paling aman buat saya untuk bisa, ya kalau Anda mau pergi berlibur itu bisa. Anda mau nikmati makanan enak apapun itu bisa. Tapi itu hanya seketika. Itu perlu memang. Tapi saya mau katakan pada kita semua, ada satu tempat peristirahatan buat kita. Adalah waktu kita masuk hadirat Tuhan. Waktu kita menyembah dalam roh, waktu kita berbahasa roh. Bahasa roh itu juga jangan sampai yang Anda paksakan harus kenceng. Enggak, bahasa roh waktu Anda ingin istirahat dalam hadirat Tuhan itu seperti minum. Anda setuju 373 berkata, mari barang siapa haus, mari datang dan minum. Dan barang siapa percaya dia akan alirkan kuasa kehidupan, aliran kehidupan. Itu tentang Roh Kudus. Saya mau katakan waktu Anda sedang berbahasa roh seperti konarahabayas syakanarahabayas. Kohanarahabayas syakanarahabayas. Itu enggak perlu cepet-cepet, Anda menikmati aja. Enjoy dalam hadirat Tuhan. Anda sedang beristirahat dalam hadirat Tuhan. Acap kali Anda tahu, ada beberapa saya sendiri mengalami. Bahkan bukan cuma jiwa loh disembuhkan. Secara fisik, kemarin saya tahu sih kadang-kadang ada beberapa penyakit itu karena tekanan, intimidasi musuh, stres, depresi itu. Memang kepalaku sakit banget. Ini sakit banget, lalu dia mulai berbahasa roh, tiba-tiba dia mulai berbahasa roh. Tiba-tiba entah kenapa dia ngalami kesembuhan. Tanpa minum Panadol, tanpa minum obat apapun. Luar biasa ya, Tuhan berikan kita senjata rohani, obat yang paling mujarab dari surga. Yang kita perlu gunakan, tapi kita seringkali tidak pakai itu. Karena kita berpikir bahwa itu hanya buat sebagian orang. Itu pendoa syafaat lah, itu pemimpin lah, pendeta atau apa. Ya kita rugi sih. Anda kan alami kerugian. Kalau ini buat didebat, Anda tahu nggak? Banyak pengkritik sih kalau kita ngomong. Kadang setan itu pakai pengkritik juga berkata, ngapain sih berbahasa roh nggak ada gunanya. Lalu kita berhenti di satu titik. Kita ragu-ragu nih, iya ya ngapain saya berbahasa roh gitu. Kadang kita juga nggak mengerti apa yang kita katakan. Kita bisa terpancing dan berkata, ya nggak ada gunanya, mending saya akan ngomong bahasa Indonesia. Ya, Anda boleh sih di dalam doa syafaat Anda mulai bersyafaat dengan Indonesia. Silakan dengan sesuai, tapi saya banyak berdoa sendiri, saya pakai membangun diri saya dengan banyak berbahasa roh. Setan itu selalu ingin merusak hidup manusia. Dia akan tekan hidup kita dengan stres, depresi, dengan berbagai hal. Tapi Tuhan memberikan kita kunci untuk menang. Masuk beristirahat dalam hadiratnya. Dengan berbahasa roh kita sedang mengistirahatkan roh, jiwa kita, bahkan tubuh fisik kita. Itu bisa alami kesembuhan loh. Amin. Amin. Jadi bahasa roh itu berguna membangun diri kita. Yang kedua, cepat banget ya kita baca yang kedua. Menolong kita untuk berdoa. Roma 8, 26, 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Allah tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang melidiki hati nurani kita masuk roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita semua nggak tahu berdoa. Jadi yang kedua, berdoa dalam roh itu menolong kita untuk berdoa. Nah yang tadi untuk mau diri kita, tapi ini untuk lebih kepada kita berdoa. Bagi apa yang jadi kebutuhan hidup kita, itu bisa tentang anak, tentang suami, anak, atau orang tua kita, atau tentang gereja kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Anda perlu berbahasa roh, Anda perlu masuk dalam berdoa dalam roh. Karena kita nggak tahu berdoa. Kita lu nggak tahu hidup kita di depan gimana. Anda nggak pernah tahu anak Anda yang ada di luar kota atau luar negeri hari ini sedang mengalami apa. Waktu Anda berbahasa roh, Anda pasti akan mengalami. Tiba-tiba Tuhan singkapkan, Tuhan memberikan pertolongan bahkan di tempat di mana mereka jauh, di tempat di mana kita nggak bisa melihat mereka. Kita nggak sadar dalam kelemahan apa di dalam keluarga kita yang sedang dialami oleh keluarga kita. Tapi roh itu berdoa di dalam kita. Dan membawanya kepada Bapa. Dikatakan, kita semua tidak tahu berdoa. Dan roh itu menyelidiki hati nurani kita. Acap kali waktu saya berdoa buat orang, tiba-tiba Tuhan singkap sesuatu, mereka kata, loh kok tahu? Loh saya nggak tahu, tapi Roh Kudus yang menyingkapkan itu. Jadi banyak-banyaklah berdoa dalam Roh Kudus. Banyak-banyaklah berbahasa roh.
Karena itu seperti senjata yang kita masukkan dalam diri kita. Itu kita sedang diperlukan, itu akan mengalir keluar. Itu akan benar-benar bisa menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Ya, lakukan itu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh orang tua kita, tapi itu kan jadi pintu pembuka untuk kita bisa menyingkapkan. Bahkan Tuhan akan mulai memberikan, waktu kita lakukan itu, Dia akan memberikan mimpi, memberikan penglihatan. Apa aja dimensi-dimensi yang kita nggak bisa ketahui. Waktu kita banyak berdoa dalam bahasa roh, itu sebenarnya dibukakan kepada kita. Jadi saya mau katakan, doa yang paling powerful yang saya mau katakan, itu bukan tentang berapa jam Anda berdoa, berapa fasih kata-katamu. Tapi berbahasa roh itu adalah berdoa rahasia, dikatakan 1 Korintus 14. Kita sedang berdoa dengan bahasa rahasia, yang tidak seorang pun tahu, tapi kita berdoa kepada Bapa. Itu luar biasa loh. Jadi ada satu senjata yang Tuhan berikan kepada kita, itu seperti senjata rahasia yang musuh bahkan gak ketahui. Adalah waktu kita berbahasa roh. Tapi dengan benar ya, karena ada banyak orang berbahasa roh ya gak asal dan tidak punya sebuah keyakinan juga. Di situ saya lihat gak ada kekuatannya. Jadi asal niru-niru juga gak bisa. Berbahasa roh, berdoa dalam roh dengan sebuah keyakinan. Anda akan dapatkan benar-benar manfaat dan gunanya, fungsinya. Sangat powerful. Sangat acap kali ketika saya nggak tahu apalagi yang saya doakan. Dikatakan keluhan-keluhan saya akan mengalir di dalam waktu saya berbahasa roh. Waktu saya terbeban dengan seseorang. Saya terbeban dengan gereja Tuhan. Waktu saya terbeban dengan keadaan bangsa. Saya terbeban dengan sebuah kondisi yang saya lihat. Saya nggak bisa mendoakan dengan bahasa, tapi saya akan bawa dalam beban saya. Tak putus-putusnya itu terjadi. Dan tiba-tiba ketika saya rasakan, terus menerus saya berdoa, saya merasakan ada kelegaan. Anda tahu nggak? Itu waktu saya tahu bahwa Tuhan sedang memberikan jawaban kepada doa-doa saya. Pasti ada waktu di mana ketika beban itu sepertinya kita mulai alami damai sejahtera. Ketika mulai sebuah terobosan dalam doa kita. Tandanya kita akan bisa tahu, iya doaku sudah didengar. Saya akan mengalami kemenangan. Itu bisa loh kita ketahui waktu kita berbahasa roh seperti itu. Jadi sering-seringlah Roma 8:2-6-7, Dia menolong kita untuk berdoa. Jadi banyak orang percaya berkata, banyak umat Tuhan berkata, susah berdoa makanya jadi lemah. Karena mereka berpikir suka sih semua kegiatan, Anda semua lakukan ibadah, Anda beribadah, Anda berikan persembahan perpuluhan juga. Ada yang sangat suka aktif pelayanan. Itu baik, itu semuanya harus terjadi. Tapi banyak orang Kristen, banyak umat tidak kuat di dalam doanya. Sebab itu saya katakan di awal tadi, makanya banyak orang percaya itu jadi lemah, kalah. Ketika apalagi hadapi tantangan tentang kehidupan ya, tentang pergumulan hidup itu macam-macam kan. Ini lebih ngeri di musim-musim pandemi. Bukan hanya kekurangan ekonomi, ada banyak hal terjadi. Keluarga, masalah tentang apa aja itu bisa jadi semua itu dihubung-hubungkan. Dan setan beria-ria atas kehidupan orang-orang percaya. Dan berkata kamu kalah wes, Tuhanmu gak ada. Dia mulai coba menyingkirkan, bahkan membuat kita gak percaya lagi pada Tuhan. Saya mau katakan ini waktu-waktu di mana kita mulai membangun kehidupan doa kita. Kembali datang, masih ada pengharapan waktu engkau masuk di dalam doa. Dia akan menolong kita untuk berdoa. Yang terakhir, saudara, banyak orang berkata bahasa roh itu hanya untuk karunia. Ya memang benar, tapi itu kan bukan yang tamatnya saya bilang membangun diri sendiri yang pertama, yang kedua menolong kita untuk berdoa. Yang ketiga, saya mau katakan di dalam 1 Korintus, nanti Anda baca ya, belajar ya 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, yaitu tentang semua karunia. Ya di situ ada di namanya karunia hikmat, karunia kata-kata pengetahuan itu marifat, ya. Karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia melakukan tanda ajaib, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, gitu ya. Nah, saudara, dari semua karunia, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Iya, Salomo itu dia minta hikmat ya, dan artinya dia menjadi orang yang sangat-sangat diberkati dan luar biasa. Lalu
oh kalau saya pilih karunia iman sih ini supaya saya bisa punya sebuah keberanian untuk saya melakukan perkara-perkara besar gitu ya. Iya itu juga penting, saya juga minta. Oh karunia melakukan tanda ajaib, itu perlu banget karena saya pengen berjalan di atas air, kita pengen air menjadi anggur. Itu namanya tanda ajaib ya, sesuatu yang gak mungkin manusia lakukan, air jadi anggur. Ya gimana ya caranya supaya saya jadikan, saya pernah mengalami yang namanya masa-masa di mana saya benar-benar mengalami kekeringan, kekurangan secara saya minta loh Tuhan biar lumbung dalam rumahku beras itu nggak pernah habis-habisnya. Bisa nggak? Bisa banget karena itulah pekerjaan tanda ajaib Tuhan. Ya dengan cara Tuhan sih. Tapi saya mau katakan itu jadi masa-masa lalu dan Tuhan masih mau kerjakan di masa ini. Tapi manusia seringkali memakai kekuatan terlebih dahulu kan. Nah semua karunia itu penting nggak? Penting banget. Oh saya minta karunia kesembuhan deh supaya saya bisa menyembuhkan banyak area di hidup saya dan orang-orang yang butuh. Saya mau katakan buat saya karunia terbesar itu adalah berbahasa roh. Karena itu kunci pembuka untuk karunia-karunia lainnya. Jadi ini karunia yang buat saya terpenting. Buat saya nggak tahu ya. Saya yakin kenapa kalau itu nggak terpenting. Kenapa Tuhan waktu mencurahkan di hari Pentakosta. Dia suruh muridnya tunggu di loteng Yerusalem. Tunggu ya, tunggu aku memberikan kuasa. Jangan lakukan apa-apa, jangan pergi kemana-mana dulu. Mereka tunggu kan, dan ketika hari Pentakosta mereka menunggu 10 harian, dari 500 orang jadi 120 orang. Itu awal kebangunan rohani, buat gereja mula-mula. Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka mulai tanda pertama apa? Mereka mulai berkat lidah mereka yang diurapi. Berbahasa lain, berkata ke dalam bahasa baru dikatakan. Kalau itu nggak penting saya yakin Tuhan nggak kasih di awal. Saya awal orang-orang yang waktu saya belum mengalami pemakaian Tuhan di dalam menyampaikan firman. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengurapi lidah bibirku. Dan sehari itu ketika saya di sebuah acara pertemuan doa gitu. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan dan lidah saya ini seperti ada yang kendalikan. Jadi apa ya, dan mulai mencuci seluruh mulut saya. Seperti yang Yesaya ngomong. Waktu dia melihat langit terbuka dan dia berkata, aku ini najis bibir. Roh Kudus itu menguduskan lidah bibir saya. Nah itu yang terjadi di gereja mula-mula. Jadi mereka mulai berkata ke dalam bahasa baru. Nah hari itu setiap saya bisa ngomong bahasa-bahasa, saya tidak mengerti. Tapi itu awal dari kebangun rohani dalam hidup saya. Sejak itu saya merasa pemakaian Tuhan itu mulai terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kalau ini nggak penting, ya di gereja mula-mula itu duduk dan mereka mengalami dimensi yang namanya mulai dipenuhi. Lidah mereka mulai berkata ke dalam bahasa baru. Nah, saya mau katakan semua karunia penting. Tapi bahasa roh, dalam roh itu buat saya adalah pintu pembuka daripada semua karunia lainnya. Tapi saya mau katakan yang terpenting adalah bukan tentang karunia, bukan tentang tadi membangun diri atau tentang kita berdoa, menolong kita berdoa atau kita mengalami yang namanya pemakaian Tuhan dalam semua karunia Roh Kudus. Yang terpenting adalah pribadi. Anda baca 1 Korintus 12, berbagai pelayanan dikerjakan satu roh, berbagai tanda ajaib dikerjakan oleh satu Tuhan. Jadi saya mau katakan cintai pribadi Roh Kudus. Iya, dia adalah sahabat. Saya berusaha untuk menjadikan dia sahabat, entah dari pihak Roh Kudus sendiri, karena kita kan jangan GR-GR, tapi saya mau katakan usaha kita itu tidak pernah menjadi sia-sia, karena Tuhan sangat ingin justru waktu kita datang dan mengejar dia haus dan lapar, itu yang Tuhan rindukan. Dia terlebih rindu bersekutu dengan kita. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen yang kalah, yang kerohanian kita mungkin kering, tidak pernah terbangun kuat, kita bahkan selalu putus asa menghadapi hidup ini. Hari ini saya menyampaikan kunci untuk kita mengalami kemenangan terobosan. Ambil ini sebagai sebuah kunci untuk kita mengalami kemenangan sebagai gereja Tuhan. Berdoa dalam roh. It's time. Waktunya untuk kita ambil ini. Mari kita datang kepada Tuhan yuk. Lagu itu tadi aja yang awal. Ya, datang roh.
Amin. Mari buka hati kita. Curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuat. Mari engkau yang kehilangan persekutuan dengan Roh Tuhan, mari datang kembali. Minta Roh Kudus penuhi kita dan mulai aktifkan doa di dalam Roh. Mulailah bangun hidupmu, membangun diri sendiri. Apa aja kerusakan hidup kita. Kalau ada jiwa yang mulai mengalami stres, depresi, atau ada tubuh fisik kita yang mengalami sakit penyakit, Dia ingin membangun diri kita dengan waktu kita berdoa dalam Roh. Dia akan memulihkan keadaan kita. Mari datang dengan kerinduan untuk datang bersekutu dengan Dia. Puaskan hati kami, kuatkan fondasi gereja-Mu untuk berdoa ya Tuhan. Bangkitkan gereja umat-Mu yang berdoa di musim ini, buat kami mengalami kemenangan ya Bapa. Membuatku penuh, beriku kekuatan baru. Wanarahabaya syakahanarabo, datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi hatiku. Penuhi kami dengan Roh-Mu sekali lagi. Curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Kau saja membuatku penuh, beriku. Ada kekuatan baru, kita masuk dalam dimensi berdoa, menyembah dalam Roh. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Sekali lagi, Kau saja membuatku penuh. Kata penuh utuh. Roh, jiwa, tubuh kami utuh ya Tuhan. Kau ingin membangun kami sebagai bait Allah-Mu yang hidup, yang kuat di akhir zaman ini. Berikan kami gereja Tuhan yang kuat, bait Allah yang hidup. Pulihkan kerusakan-kerusakan kami ya Tuhan. Kau saja membuatku penuh. Mari angkat tangan kita, buka hati kita. Katakan, aku rindu Engkau Roh Kudus. Aku mau ambil senjata ini buat mengalami Engkau, mengalami kemenangan. Kohana rahabayas yakana rahabayas. Penuhiku sekarang, katakan penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang. Mari angkat tanganmu kalau yang kamu terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, mari kita mulai berbahasa roh. Kohana rahabayas yakana rahabayas. 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 Rahabayas yakana. Roh Kudus. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Datang penuhi umat-Mu. Biar hari Pantekosta terjadi sekali lagi buat umat-Mu. Biar kami mulai mengambil senjata rohani kami. Kami mau banyak berdoa di musim ini. Berikan kami, tolong kami di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau bangun diri kami sendiri. Biar roh kami utuh, jiwa kami utuh, tubuh kami utuh ya Tuhan. Sembuhkan 3 bagian kami.
kami menyembah dalam roh, waktu kami berdoa dalam roh, waktu kami berbahasa roh lebih banyak. Kami sedang membangun diri kami. Roh kami kuat, jiwa kami kuat, tubuh kami kuat ya Bapa. Kesembuhan akan mengalir. Hai umat Tuhan, jadilah pemenang. Hai gereja Tuhan, mari bangkit di dalam doa-doa kita. Setan sedang memberikan kita bahwa kita sia-sia berdoa. Dia sedang menyatakan kebohongannya. Tapi saya mau berkata pagi ini, setiap hal yang Tuhan berikan dalam Alkitab, dalam firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Paulus lakukan itu dan dia menang, pasti ada gunanya. Kita pun akan menang. Kita akan menang. Saya mau katakan dari zaman ke zaman selalu ada yang namanya masalah, akan ada yang namanya kesukaran hidup. Dan tokoh-tokoh Alkitab, Paulus itu mengalami tantangan kehidupan yang tidak mudah. Penjara acap kali menunggu dia. Seringkali dia mengalami karam kapal, dia disiksa. Dia mengalami yang namanya penderitaan yang cukup, yang mungkin kita hari ini nggak alami seperti Paulus. Tapi orang ini kuat. Kenapa dia kuat? Salah satu kuncinya dia berkata, aku berdoa dalam roh itu lebih banyak daripada orang-orang yang ada. Mari pagi ini ambil kunci ini. Kalau kita mau menang, berbahasa rohlah. Berdoalah dalam roh dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau sedang menyampaikan kata-kata rahasia, doa-doa rahasia kepada Bapa. Dia akan menyampaikan, roh akan membantu menyampaikan pada Bapa. Untuk kita bisa mengalami kemenangan-kemenangan dalam doa. Aku berdoa sebuah umat yang kuat di akhir zaman ini. Gereja yang kuat, punya fondasi doa yang kuat. Itu dimulai daripada kerinduan kami untuk kami masuk ke dalaman doa. Pakai kami jadi umat yang kuat di akhir zaman. Bangkitkan sebuah gelombang api doa yang besar ya Tuhan. Biar umat yang paling lemah, aku berkata hari ini, akan menjadi umat-umat pemenang. Karena kami memakai lutut kami untuk banyak berdoa, untuk banyak berendam dalam roh, untuk banyak berdoa dalam roh. Dan aku percaya, aku akan membangkitkan kami berdiri dengan kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kami akan menangkan peperangan kami dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Yang berbuah-buah lebat Tuhan, karena roh Allah akan menolong kami. Kuasa akan menolong kami untuk kami mengalami sebuah kekuatan untuk benar-benar dimampukan menghadapi dan menyelesaikan setiap apapun yang Kau berikan visi dalam kehidupan kami. Terimalah berkat Bapak. Apa yang sudah Tuhan berikan pagi ini tidak akan dicuri oleh musuh. Materaikan setiap firman dan kebenaran-Mu, setiap roh Allah yang Kau berikan, hadirat yang Kau berikan buat kami. Semua senjata rohani yang Kau berikan tidak tercuri oleh musuh. Materaikan, dan aku percaya akan bangkit sebuah umat yang menang di akhir zaman ini. Gereja yang kuat, gereja yang penuh dengan roh Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai kita ketemu lagi di doa pagi Sabtu depan. Kalau Anda diberkati, biar Anda tulis di dalam komen, katakan sesuatu. Thank you. Aku mau berbahasa roh lebih banyak. Tuhan berkati kita. God bless you.